Halo. Horas malita saluhut na kamanami nami doka-doka na inaholongan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Sabtu 1 Februari, di awal bulan Februari ini, tahun 2025, diambil dari Mazmur pasal 84 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Di hatabatak bidok, martua akan mangingani bagasmu, saihodo pujion nesida. Ido sahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rindu menjadi salah satu hal yang paling sering dialami oleh setiap manusia. Rindu untuk bertemu dengan pasangannya, rindu untuk berjumpa dengan keluarganya, rindu untuk pergi ke satu tempat, rindu untuk mengulang hal-hal yang menjadi nostalgia kenangan, bahkan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan atas pengalaman yang betul-betul lama tidak berjumpa dengan Tuhan karena sudah melakukan banyak dosa. Demikianlah pemazmur dalam situasi kondisi ini menyatakan bahwa orang-orang yang senantiasa berada dalam rumah Tuhan akan penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang yang meletakkan kerinduannya pada rumah Tuhan, itulah orang-orang yang senantiasa memancarkan kebahagiaannya. Bahwa dia ke gereja, ke rumah Allah, bukan karena formalitas, bukan hanya kemudian setiap hari Minggu, atau setiap pertanyaan, atau setiap PHD kategorial, atau setiap sermon, bukan. Tapi dia benar-benar menghidupi bahwa apa yang dia bawa dari gereja itu, kediaman Tuhan itu, menjadi apa yang kemudian dia bawa kepada lingkungannya selanjutnya. Karena apa? Dia menerima kebahagiaan di situ. Dia menerima sukacita di situ. Dia tidak pernah mencari keributan. Dia tidak pernah mencari perselisihan, persoalan. Tapi benar-benar dia mencari kedamaian di situ yang untuk dibawanya sebagai bekal kehidupannya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengapa pemazmur benar-benar mengajak, memanggil setiap orang percaya untuk benar-benar meletakkan kerinduannya kepada rumah ibadah kediaman Allah. Sekarang rumah ibadah Bapak Ibu sering sekali menjadi tempat-tempat untuk menampilkan diri. Showroom, bukan lagi menampilkan Allah. Bukan kemuliaan Allah, tapi kemuliaan sendiri manusia. Rumah ibadah bukan lagi kemudian menjadi tempat untuk penuh dengan kedamaian, persekutuan, kebersamaan. Tapi sudah menjadi tempat untuk bagaimana membicarakan orang lain, bagaimana mencari kesalahan satu ini dan satu itu. Maka ada sedikit anekdot cerita tentang iblis kepada setiap orang rumah ibadah. Jadi orang ke gereja sekarang bukan kalau dulu dilarang. Udah nggak usah ke gereja lah. Nggak perlu ke gereja, di rumah aja liburan kita. Tidak lagi. Tapi zaman sekarang pergi ke gereja, cari kesalahan, buat keributan di situ. Maka kita mau hampang anekdot ini. Kita mau hampang, kalaupun itu anekdot itu benar. Kita mau hampang itu melalui setiap kerinduan kita untuk berjumpa di rumah ibadah. Para orang tua bersukacitalah ketika engkau mengantarkan anak-anakmu untuk lebih banyak beraktivitas di tengah-tengah gereja ini. Mereka yang selalu merindukan di tengah-tengah gereja ini, bersekutu di situ daripada mereka harus lebih banyak di luar sana yang tidak pernah kita tahu arahnya di mana. Para ama, marilah masuk, bergabunglah dengan berbagai persekutuan di gereja ini. Para ina juga seperti itu. Harus banyak kita berbahagia di tengah-tengah gereja ini. Untuk bisa kemudian kita membawa bekal itu kemanapun kita pergi. Maka the question pertanyaannya adalah, kalau kita ibaratkan hari ini di gereja, berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya cuma satu. Apakah hati kita benar-benar berada di tengah-tengah rumah ibadah ini? Jangan-jangan tubuh kita di gereja, pikiran hati kita kemana-mana. Jangan-jangan mata kita menatap pengkhotbah mimbar itu, tapi sebenarnya fokus kita adalah HP kita, media sosial kita, apa yang hendak diposting pada hari ini. Maka ini menjadi kehidupan ziarah kita, spiritual kita Manginang. Untuk terus rindu di tengah-tengah gereja. Bersemangat untuk terus ke gereja. Bersemangat untuk berjumpa dengan Allah. Itulah lagu Ukap bahal na umuli bagas ni de bataki
Aitu si doa neng muli dan jumpa minggu. Di uka dopi tu yang manginang lahu mana tak silang ni Kristusi bahwa harorot tatu garejaon. Harorot tatu bagas joroni di bata. Lahu pajupang doh Kristus ke Kristusi na tersilang humokop kita. Allah nilas marohata. Martua mahita. Berbahagialah kita untuk senantiasa terus rindu dan berjumpa di tengah-tengah gereja ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk senantiasa rindu datang ke bait suci-Mu, ke gereja-Mu Tuhan. Bukan karena formalitas, bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk bermain-main saja. Tapi biarlah kami menjadikan ini betul-betul sebagai tempat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tempat yang penuh kedamaian, tempat penuh sukacita. Tempat yang penuh mendapatkan solusi, kekuatan, dan semangat. Bukan untuk tempat untuk mencari-cari persoalan, problem. Untuk menjatuhkan satu sama lain. Biarlah setiap kami selalu rindu dan berbahagia. Datang dan pulang dari gereja-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, disinilah Engkau bertemu dengan kami. Dan kami pun bersyukur atas segala pemberian-Mu. Berkati para jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh para haladu-Mu. Di mana mereka berdatangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap suka ataupun duka. Dalam setiap doa, harapan, cita-cita Engkau yang senantiasa menyertai para jemaat-Mu dan para halalu-Mu Tuhan. Ingatkan kami untuk esok hari bersekutu dengan Kau dalam ibadah minggu Tuhan. Di bait suci-Mu, di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Agar kami juga bersama-sama seorang percaya, bersuka cita. Sehingga menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami setiap harinya. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ke tengah pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa esok hari untuk gereja. Di gereja kita KBP Cinta Damai di pukul 6 pagi, 8 pagi, dan pukul 10 pagi. Dan antara anak-anak kita untuk bersekolah minggu di gedung sekolah minggu pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta.